Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah materi terkait kemitraan dalam usaha tani. Sebelum kami mulai presentasi kami, perkenan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya adalah Muhammad Hanif. Lalu ada Asar Kalin Sunjaya, ada Aulia Zakia, Fitri Yuliana, saya Nazaratul Aini, Rizky Taharawibowo, dan Talia Dian Fadila. Materi yang pertama akan dibawakan oleh sesuatu atau saya. Definisi kemitraan. Kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar, dan saling menguntungkan. Dalam konsep kemitraan, semua pihak harus menjadi stakeholders dan berada dalam derajat subjek-subjek, bukan subjek, sehingga pola yang dijalankan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip partisipasif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholders dalam kemitraan yang dijalankan. Selanjutnya ada pola kemitraan. Pola kemitraan sendiri terbagi menjadi 6. Selanjutnya, pertama adalah pola inti plasma. Pola ini adalah pola yang memungkinkan usaha besar dan usaha menengah bertindak sebagai inti yang membina dan mengembangkan usaha kecil sebagai plasma. Menjadi plasma itu dalam artian menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, mendapat perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam mewujudkan kemitraan dengan pola ini, perlu adanya kejelasan peran dari pihak yang terlibat. Antara lain adalah pengusaha besar sebagai pemerakarsa, pengusaha kecil sebagai mitra usaha, dan juga pemerintah. Yang kedua ada pola subkontrak. Pola subkontrak yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang mana usaha kecil tersebut memproduksi komponen yang dibutuhkan usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian produksinya. Dengan pola ini, perusahaan kecil mendapat beberapa benefit, antara lain dapat menstabilkan dan menambah penjualan, berkesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi, dan mendapat perolehan. Di sisi lain, perusahaan besar dapat memfokuskan perhatian ke bagian lain, dapat memenuhi kekurangan kapasitas, dapat memperoleh sumber pasokan barang dengan harga yang murah, dan dapat meningkatkan produktivitas juga kesempatan kerja bagi kedua pihak. Selanjutnya, pola dagang umum. Dalam pola dagang umum, usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil, mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya, seperti penjualan atau produksi keramik yang dari pengrajin dan pedagang kecil yang disalurkan ke pedagang atas. Pola keagenan. Keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain atau agen bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Seorang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sehingga pihak prinsipal bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh seorang agen terhadap pihak ketiga serta mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha. Syarat kemitraan pola keagenan yaitu yang pertama, kelompok mitra mendapat hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Yang kedua, perusahaan mitra memberikan hak khusus pada kelompok mitra untuk memasarkan barang dan jasa usahanya. Pola waralaba. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola waralaba, pemberi waralaba memberikan hak untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan kepada penerima waralaba. Dengan demikian, maka dengan pola waralaba ini, usaha menengah atau usaha besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan atau menjadi penjamin kredit yang diajukan oleh usaha kecil sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Yang terakhir yaitu pola lain. Seiring dengan semakin berkembangnya lalu lintas usaha atau bisnis, dimungkinkan pula dalam perjalanannya nanti adanya timbul bentuk pola-pola lain yang mungkin saat ini atau pada saat yang mendatang akan atau sudah berkembang tetapi belum dilakukan. Selanjutnya adalah pola kemitraan dalam pertanian. Yang pertama itu ada pola inti plasma, yang kedua ada pola kontak, yang ketiga ada pola dagang umum, dan yang keempat adalah pola kerjasama operasional agribisnis. Nah, yang pertama kita bahas adalah pola inti plasma. Yang bisa dilihat di dalam tabel ataupun gambar, di mana itu ada berbagai plasma dan ada perusahaan inti sebagai penggerak. Pemberi di mana kelompok tani sebagai plasmanya dan perusahaan itu adalah sebagai
yang bermitra usaha. Nah, jadi dalam hal ini, perusahaan mitra akan membina kelompok plasmanya dalam hal penyediaan dan penyediaan lahan, pemberian saprodi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, ada perolehan penguasaan dan peningkatan teknologi, ada pembiayaan, dan bantuan lain seperti efisiensi dan produktivitas usaha. Nah, yang kedua adalah pola subkontrak. Nanti dilihat di mana ini ada hubungan dengan perusahaan mitra dan kelompok mitra dengan kelompok mitra, di mana ini adanya berlaku subkontrak. Nah, adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok mitra itu memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Nah, dalam hal ini, pada pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, keterampilan produktivitas. Selanjutnya adalah pola dagang umum. Hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana perusahaan mitra memasarkan hasil dari produksi kelompok mitra yang memasok kebutuhan perusahaan mitra. Selain itu, pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan dalam pemasaran hasil produksi. Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Dalam pola ini, pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Penerapan pola ini banyak dijumpai pada kegiatan agribisnis hortikultura, di mana kelompok tani hortikultura bergabung dalam bentuk koperasi, kemudian bermitra dengan swalayan ataupun kelompok supermarket. Pihak kelompok tani berkewajiban untuk memasok barang-barang dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama. Ada pencarian terlibat ini adalah bisa dilihat di dalam gambar untuk lebih sederhana dan lebih singkatnya. Yang terakhir adalah pola kerjasama operasional agribisnis. Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Umumnya, kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra yang menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi lainnya. Jadi perbedaan itu dalam hal penyediaannya. Nah, terkadang perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan, tebu, tembakau, sayuran, serta pertambakan. Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakatan pembagian hasil dan risiko, karena dalam hal ini ada kerjasama operasional antara kelompok mitra dengan perusahaan. Selanjutnya ada pola kemitraan dalam agribisnis. Nah, dalam pola kemitraan dalam agribisnis terdiri dari 6 pola. Ialah yang pertama ada pola kemitraan padi, pola kemitraan jagung, pola kemitraan kedelai, pola kemitraan ubi kayu, pola kemitraan cabai, dan pola kemitraan pembenihan. Pada pola kemitraan agribisnis, tadi dibentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha hulu dan hilir melalui perpadi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas padi, perbaikan kualitas hingga menjaga agar harga tetap stabil dan mengatasi permasalahan rendahnya penyalaran KKP. Selanjutnya ada pola kemitraan agribisnis jagung. Pada pola ini dibentuk konsorsium pengembangan agribisnis jagung yang merupakan tempat bermitranya para petani dengan pengusaha hulu dan hilir. Konsorsium sendiri berperan sebagai avalis dari para petani guna menjamin penyaluran kredit dari pihak perbankan. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh potensi yang ada di tingkat masyarakat dan pelaku agribisnis dalam mengatasi masalah pada petani seperti ketersediaan agroinput dan fluktuasi harga, mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pabrik pakan ternak seperti aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta permasalahan rendahnya penyaluran KKP. Selanjutnya adalah pola kemitraan agribisnis kedelai. Kemitraan agribisnis kedelai dapat berupa hubungan kelompok tani dengan pengusaha swasta yang bergerak dalam industri olahan, koperasi tahu tempe atau KOPTI, pengusaha saprodi dan alsintan, koperasi, serta lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, terdapat komponen pendukung pada pola kemitraan agribisnis kedelai, seperti bank sebagai sumber modal
dan perguruan tinggi sebagai pemadu teknologi. Seluruh hasil panen dari kelompok tani ditampung oleh swasta mitra dan semua modal usaha tani yang dipinjam petani, serta premi asuransi yang telah dibayar swasta mitra dikembalikan saat panen dengan mekanisme pembayaran dan harga yang telah disepakati sejak awal. Selanjutnya adalah pola kemitraan agribisnis ubi kayu. Kemitraan agribisnis ubi kayu dapat berupa kemitraan antara kelompok tani ubi kayu dan koperasi yang sudah mantap dengan pengusaha agroindustrinya. Pada pola kemitraan ini, petani bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan budidaya, sedangkan perusahaan menyediakan saprodi dan bimbingan teknis serta sebagai konsumen ubi kayu dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Komponen pendukung kemitraan ini yaitu Pemda, yang secara proaktif melakukan pembinaan dan memberikan fasilitasi kepada pihak petani maupun pengusaha. Pola kemitraan agribisnis cabai. Nah, contoh pola kemitraan agribisnis cabai ini ada pada penelitian Yulian Jaya dan Hidayat pada tahun 2016, yaitu antara petani cabai dengan juragan dari luar desa. Nah, penelitian ini merupakan studi kasus kemitraan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Peran mereka masing-masing ialah petani sebagai orang yang melaksanakan proses budidaya pertanian, dan juragan sebagai penyedia modal sarana input pertanian, pembeli hasil panen, dan pemasar. Nah, kerjasama ini dilandaskan atas saling percaya saja dan saling melengkapi, tidak ada MOU dan semacamnya. Hubungan dijalin secara komunikasi interaktif dan membangun sistem kerjasama yang baik. Nah, sistem kerjasama yang baik ini seperti ketika petani tidak bisa mengembalikan modal akibat gagal panen. Juragan tidak memaksa menagih, namun tetap membiayai petani dan boleh dibayarkan pada panen musim depannya. Pola kemitraan agribisnis perbenihan. Pola kemitraan agribisnis perbenihan pada umumnya melibatkan industri atau perusahaan benih, lembaga keuangan, dan kelompok penangkar. Nah, kemitraan ini menerapkan skema sebagai berikut. Industri atau perusahaan benih sebagai avalis atau penjamin. Penyedia sarana input seperti pupuk dan pestisida, dan pembinaan pada kelompok penangkar. Lembaga keuangan sebagai pemberi kredit, kelompok penangkar sebagai pelaksana perbanyakan atau produksi benih. Untuk mekanisme kerjanya seperti ini. Kelompok penangkar akan menyusun RDKK atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani dengan bimbingan industri atau perusahaan benih bersama PPL. Nah, dari RDKK ini muncullah kredit keperluan operasional yang berbentuk barang, dan kredit ini akan diajukan ke industri atau perusahaan dan akan disuplai oleh industri atau perusahaan. Misalnya pupuk, pestisida, seperti itu. Nah, RDKK yang telah dirancang diserahkan kepada industri atau perusahaan tadi dan akan diteruskan ke lembaga keuangan. Setelah itu barulah bisa dilakukan pelaksanaan perbanyakan atau produksi benihnya. Nah, setelah benih dihasilkan oleh kelompok penangkar, akan diserahkan kepada industri atau perusahaan untuk proses labelisasi. Untuk benih yang sudah berlabel akan dipasarkan oleh industri atau perusahaan. Kami rasa itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.